Dasar pria miskin, berani sekali dekati anak saya. Setiap pagi, pria itu mendorong gerobak sampah di komplek elit, menunduk menerima hinaan, sementara satu kalimat paling kejam terus terngiang di telinganya. Dasar miskin, berani sekali deketin anakku. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada yang sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Hingga suatu hari, sebuah pintu terbuka, dan semua orang yang pernah meremehkannya hanya bisa terpaku. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Raka dibandingkan siapapun di Taman Nirwana. Ketika matahari belum benar-benar muncul dan embun masih menempel di pagar besi rumah-rumah mewah, ia sudah berdiri di sudut jalan dengan seragam oranye kusam yang warnanya hampir tak lagi bisa dibedakan dari lumpur. Bau sampah menempel di bajunya, bukan karena ia ceroboh, tetapi karena pekerjaan itu sendiri memang tidak pernah memberi ruang untuk tetap bersih. Gerobak besi berderit pelan saat didorong. Suara itu memantul di jalanan sunyi yang bersih dan rapi, kontras dengan hidup Raka yang tidak pernah rapi. Di kanan kiri, rumah-rumah besar berdiri angkuh dengan pagar tinggi, seolah sengaja dibuat untuk memisahkan siapa yang pantas tinggal di dalam dan siapa yang hanya boleh lewat di depan. Raka menunduk saat melewati pos satpam, bukan karena diperintah, tapi karena sudah terbiasa. Tatapan satpam itu dingin, singkat, lalu berpaling. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Seolah Raka adalah bagian dari jalanan, bukan manusia yang bernapas dan merasa. Ia berhenti di depan rumah pertama, mengangkat kantong sampah hitam yang beratnya hampir membuat lengannya gemetar. Bau menyengat keluar ketika ikatan plastik terbuka sedikit. Raka menahan napas, lalu memasukkannya ke gerobak. Tangannya kotor, tapi gerakannya hati-hati. Ia selalu bekerja rapi, meski tak ada yang peduli. Dari balik jendela rumah, tirai sedikit bergeser. Seseorang mengintip, lalu menutupnya kembali. Raka tahu tatapan itu, tatapan yang memeriksa, memastikan tukang sampah tidak terlalu lama berada di depan rumah mereka. Rasa malu sempat muncul di dadanya, tapi segera ia tekan. Rasa itu terlalu sering datang, dan jika dituruti, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaannya. Langkah demi langkah, rumah demi rumah. Beberapa kantong dilempar begitu saja ke depan pagar, seolah pemiliknya tak ingin menyentuh Raka walau hanya lewat plastik. Ada juga yang sengaja meletakkan sampah terlalu dekat dengan jalan, agar ia tidak perlu masuk ke area halaman. Raka tidak mengeluh, tidak hari ini, tidak juga kemarin. Ia sudah belajar sejak lama bahwa mengeluh tidak pernah mengubah cara orang memandangnya. Saat matahari mulai naik, aktivitas di komplek perlahan hidup. Mobil-mobil mewah keluar satu persatu. Sebagian melaju cepat saat melewati Raka, menyisakan angin dan debu. Sebagian lain melambat, bukan untuk memberi jalan, tapi untuk memastikan jarak aman agar tidak terlalu dekat dengannya. Seorang anak kecil menunjuk ke arahnya dari dalam mobil. Ibunya menepuk tangan anak itu dan berbisik sesuatu. Raka tidak mendengar kata-katanya, tapi ia tahu maknanya. Jangan dekat-dekat, nanti kotor. Gerobak itu semakin berat, tapi Raka tetap mendorong. Keringat mengalir di pelipisnya. Sarung tangannya basah dan lengket. Di dalam kepalanya, ia menghitung. Tinggal 5 rumah lagi di blok ini, lalu pindah ke jalur berikutnya. Disinilah biasanya ia berhenti sejenak, bukan untuk istirahat, tapi untuk menguatkan diri. Karena di blok inilah rumah-rumah paling mewah berada, dan disinilah tatapan paling tajam sering ia terima. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Ia tidak tahu bahwa pagi itu, di antara deretan rumah yang selalu menutup pintu rapat untuknya, ada satu jendela yang tidak menutup tirainya. Ada satu pasang mata yang tidak melihatnya sebagai gangguan. Ada satu hati yang, tanpa ia sadari, mulai memperhatikannya bukan sebagai tukang sampah, tetapi sebagai seorang pria yang sedang bertahan hidup. Namun untuk saat ini, Raka tetap berjalan sendiri. Menunduk, diam, dan tidak berharap apa-apa.
Karena selama 28 tahun hidupnya, berharap hanya membuat luka terasa lebih dalam. Gerobak itu berhenti di ujung jalan. Raka menyeka keringat dengan punggung tangan. Ia menoleh sebentar ke arah komplek yang masih terlihat tenang dan indah. Dunia yang rapi, bersih, dan tidak pernah benar-benar menyisakan ruang untuk orang sepertinya. Ia tidak tahu, pagi paling sunyi itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Bukan hari ini, belum sekarang. Tapi pelan-pelan, tanpa suara, takdir sudah mulai bergerak. Rumah itu berdiri paling ujung di blok utama Taman Nirwana. Pagar hitamnya tinggi, halaman depannya luas dan lantainya selalu terlihat bersih, bahkan sebelum disapu. Raka selalu ingat rumah itu, bukan karena kemewahannya, tapi karena sampah dari rumah itu selalu ditaruh rapi. Tidak pernah dilempar, tidak pernah dibiarkan terbuka. Pagi itu Raka berhenti tepat di depan pagar tersebut. Ia menurunkan gerobaknya pelan, memastikan rodanya tidak menimbulkan suara terlalu keras. Ia sudah terbiasa bergerak seperti itu. Terlalu sering ia dimarahi hanya karena suara besi yang dianggap mengganggu. Ia membungkuk mengambil kantong sampah berwarna putih susu. Ikatannya rapi, tidak bocor. Saat ia hendak berbalik, suara pintu pagar terbuka membuat langkahnya terhenti. Raka refleks menunduk. "Mas, tunggu." Suara itu lembut, bukan suara yang biasa ia dengar setiap pagi. Bukan suara perintah, bukan pula suara jengkel. Raka menoleh perlahan. Seorang gadis berdiri di balik pagar yang kini terbuka setengah. Rambutnya hitam, panjang, tergerai rapi. Pakaiannya sederhana, tapi jelas mahal. Gaun abu-abu selutut, sandal datar dan tas kecil tergantung di bahunya. Wajahnya bersih, tanpa rias berlebihan. Raka langsung merasa canggung. Tangannya yang kotor spontan ia sembunyikan di belakang tubuh. "Iya mbak," ucapnya pelan. Gadis itu tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. Bukan senyum basa-basi seperti yang kadang diberikan warga hanya untuk terlihat sopan. "Ini air minum," katanya sambil mengulurkan botol plastik dingin. "Panas hari ini." Raka terdiam. Beberapa detik terlalu lama. Otaknya seperti berhenti bekerja. Air minum. Selama ini, yang ia terima paling baik hanyalah anggukan singkat, atau kadang receh yang dilempar tanpa tatapan. "Gak apa-apa mbak," jawabnya akhirnya. "Saya masih kuat." Gadis itu mengerutkan dahi tipis, lalu tersenyum lagi. "Bukan soal kuat atau enggak, minum dulu aja." Raka ragu. Bukan karena tidak haus, tapi karena ia takut. Takut dianggap lancang. Takut dianggap melanggar batas yang tidak tertulis antara dirinya dan dunia di balik pagar itu. Tapi tatapan gadis itu tenang. Tidak ada jijik, tidak ada keraguan. Perlahan, Raka mengulurkan tangan. Jarinya gemetar sedikit saat menerima botol itu. "Makasih," katanya singkat. "Nama aku Ayu," ucap gadis itu. "Mas namanya siapa?" Raka tercekat. Pertanyaan itu sederhana, tapi jarang sekali ada yang menanyakannya. "Raka, kerja tiap hari di sini ya?" "Iya." Ayu mengangguk. "Aku sering lihat Mas lewat, tapi baru hari ini berani nyapa." Kata-kata itu membuat dada Raka menghangat dengan cara yang asing. Ia tidak tahu harus membalas apa. Mereka berdiri beberapa detik dalam diam. Raka minum sedikit. Air dingin itu mengalir ke tenggorokannya, seperti menenangkan sesuatu di dalam dirinya yang selama ini tegang. "Terima kasih," katanya lagi. Kali ini lebih pelan. "Sama-sama." Pintu rumah di belakang Ayu terbuka. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Ayu menoleh cepat, lalu kembali menatap Raka. "Hati-hati ya mas." Lalu ia menutup pagar perlahan. Raka berdiri mematung beberapa detik setelah itu. Botol air masih di tangannya. Senyum kecil tanpa sadar muncul di wajahnya. Lalu segera ia tekan. Ia tidak ingin terbiasa dengan perasaan seperti ini. Ia melanjutkan pekerjaannya, tapi langkahnya terasa lebih ringan. Sejak pagi itu, rumah Ayu menjadi satu-satunya tempat di mana Raka merasa tidak sepenuhnya tidak terlihat. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil itu berulang. Kadang hanya sapaan singkat, kadang hanya anggukan. Ayu tidak selalu keluar, tapi ketika ia ada, ia tidak pernah menghindar. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Ayu menyapa satpam dengan sopan.
Cara ia membantu pembantu rumah membawa belanjaan. Cara ia tidak pernah menutup pintu dengan keras. Sementara Ayu, tanpa ia sadari, mulai memperhatikan Raka lebih dari yang seharusnya. Ia melihat bagaimana Raka selalu merapihkan kantong sampah yang tercecer. Bagaimana ia membantu mendorong mobil tetangga yang mogok tanpa diminta. Bagaimana ia menunduk setiap kali seseorang memandangnya dengan sinis. Suatu pagi, Ayu memberanikan diri bertanya lebih jauh. Mas Raka tinggal di mana? Raka sempat ragu, lalu menjawab jujur. Di kontrakan belakang pasar. Sendiri? Iya. Ayu mengangguk. Tidak ada ekspresi iba, tidak ada komentar berlebihan. Hanya menerima. Capek ya? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Raka, itu seperti pintu yang jarang terbuka. Sedikit, jawabnya. Ayu tersenyum tipis. Kalau capek, jangan dipaksa. Badan juga butuh istirahat. Raka mengangguk. Ia tidak pernah mendengar kalimat itu ditujukan padanya. Perlahan, obrolan mereka mulai menyentuh hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang jalanan yang rusak, tentang pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tapi selalu berhenti sebelum masuk terlalu jauh. Raka sengaja menjaga jarak. Ia tahu posisinya. Ia tahu garis yang tidak boleh dilanggar. Tapi perasaan tidak pernah mengenal garis. Setiap kali Ayu tersenyum, dada Raka terasa sesak dengan cara yang tidak menyakitkan. Setiap kali Ayu tidak muncul di pagar, ada rasa kosong yang tidak ia mengerti. Ayu pun mulai merasakan hal yang sama. Ada ketenangan aneh setiap kali melihat Raka. Ketenangan yang tidak ia temukan di pesta-pesta atau pertemuan sosial yang sering dihadirinya. Suatu sore, Ayu berdiri di balik jendela kamarnya. Ia melihat Raka mendorong gerobak dengan langkah berat. Keringat membasahi punggungnya. Bajunya kotor, tapi caranya berjalan tetap tenang. Ayu tidak tahu sejak kapan ia mulai menunggu kehadiran itu. Dan Raka tidak tahu sejak kapan ia mulai berharap pagi datang lebih cepat. Bukan untuk bekerja, tapi untuk melihat senyum kecil dari rumah paling mewah di blok itu. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersinggungan, mulai saling mendekat tanpa suara, tanpa janji, tanpa rencana. Hanya rasa yang tumbuh perlahan, di tempat yang tidak pernah disiapkan untuk cinta. Hubungan antara Raka dan Ayu tidak pernah dimulai dengan janji. Tidak ada kalimat pengakuan, tidak ada tatapan yang disengaja terlalu lama. Semua tumbuh dari hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah mereka rencanakan. Pagi itu Raka datang sedikit lebih lambat dari biasanya. Hujan semalam membuat beberapa jalan tergenang dan ia harus memutar jalur. Saat ia sampai di depan rumah Ayu, pagar sudah terbuka setengah. Ayu berdiri di sana dengan payung kecil di tangan, seolah menunggu sesuatu. Raka refleks berhenti. "Hari ini telat ya, Mas?" kata Ayu pelan. "Maaf," jawab Raka cepat. "Jalan rusak." "Nggak apa-apa." Ayu melirik gerobak yang penuh. "Berat?" Raka tersenyum tipis. "Biasa." Kata biasa itu keluar begitu saja, padahal lengannya terasa nyeri sejak pagi. Ayu memperhatikan cara Raka berdiri. Pundaknya sedikit turun, tapi wajahnya tetap tenang. "Mas selalu bilang biasa," ucap Ayu. Padahal kelihatannya capek. Raka terdiam sejenak. Tidak banyak orang yang memperhatikan hal seperti itu. Biasanya orang hanya melihat bajunya yang kotor, tangannya yang hitam, dan pekerjaannya yang dianggap rendah. "Kalau capek, nanti juga hilang," katanya akhirnya. Ayu menggeleng pelan. Capek itu bukan sesuatu yang harus ditahan sendirian. Kalimat itu menancap di kepala Raka lebih lama dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya obrolan mereka semakin sering. Tetap singkat, tetap sederhana, tapi mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Ayu pernah bertanya kenapa Raka memilih pekerjaan itu. Raka menjawab seperlunya. Ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Tidak sekarang. "Mas, pernah pingin jadi apa?" tanya Ayu suatu pagi. Raka terdiam. Lama. "Pernah?" jawabnya akhirnya. "Tapi sekarang enggak." Ayu tidak memaksa. Ia hanya mengangguk. Menerima jawaban itu apa adanya. Mereka mulai terbiasa berjalan berdampingan beberapa langkah saat Raka mengeluarkan sampah dari halaman rumah Ayu. Jarak mereka masih aman. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh.
cukup untuk saling mendengar napas. Raka selalu menjaga matanya. Ia jarang menatap wajah Ayu terlalu lama. Setiap kali pandangan mereka bertemu, ia cepat menunduk. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut. Takut perasaannya terbaca. Takut ia melangkah terlalu jauh. Ayu menyadari itu, dan justru dari situlah perasaannya semakin dalam. Ayu terbiasa dikelilingi pria yang percaya diri berlebihan, yang berbicara tentang pencapaian, mobil, jabatan, dan rencana besar. Raka tidak pernah membicarakan dirinya dengan cara itu. Ia berbicara seperlunya, lebih sering mendengar. Suatu hari, Ayu menjatuhkan dompetnya tanpa sadar saat menutup pagar. Raka melihatnya, lalu memungut dompet itu dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. "Mbak, jatuh," katanya, sambil mengulurkan dompet itu. Ayu tersenyum lega. "Makasih, Mas." Saat jari mereka hampir bersentuhan, Raka menarik tangannya cepat. Detak jantungnya melonjak tanpa izin. Ayu melihat reaksi itu. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan kecewa, tapi justru semakin penasaran. "Mas Raka," kata Ayu pelan, "kenapa Mas selalu jaga jarak?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam cukup lama. Ia menatap jalan di depannya. Aspal bersih, garis putih yang rapi. Semuanya terlihat tertata. Sangat berbeda dengan isi kepalanya. "Karena ada jarak," jawabnya akhirnya. Dan jarak itu nyata. Ayu mengernyit. "Jarak apa?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Sejak hari itu, Ayu mulai lebih memperhatikan sekitar. Ia melihat bagaimana beberapa tetangga memandang Raka dengan jijik. Bagaimana bisikan-bisikan muncul setiap kali ia berdiri terlalu dekat dengan gerobak sampah. Ia mulai menyadari dunia yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Suatu sore, Ayu duduk di teras rumah sambil membaca. Raka lewat lebih lambat dari biasanya. Ia berhenti sebentar untuk mengikat kantong yang bocor. Ayu menutup bukunya. "Mas, mau duduk sebentar?" Raka terkejut. "Di sini?" "Iya, sebentar aja." Raka ragu. Halaman itu bersih. Kursinya empuk. Terlalu mewah untuknya. "Gak apa-apa," tambah Ayu cepat. "Gak ada siapa-siapa." Raka akhirnya duduk di ujung kursi. Punggungnya tegak. Tangannya diletakkan di lutut, seperti orang yang sedang menghadap atasan. Ayu tersenyum melihat itu. Santai aja. Mereka duduk berdampingan, dipisahkan jarak kecil. Angin sore berhembus pelan. Suara burung terdengar samar. "Mas pernah pacaran?" tanya Ayu tiba-tiba. Raka tersedak kecil. "Enggak." "Bohong." Raka menggeleng. "Beneran." Ayu terdiam. Ia menatap Raka lebih lama dari biasanya. "Kenapa?" Raka menarik napas panjang. Pertanyaan itu terasa terlalu dekat dengan sesuatu yang ingin ia sembunyikan. "Karena belum ketemu," jawabnya singkat. Ayu tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada getar kecil di matanya. Mereka duduk lebih lama dari yang direncanakan. Hingga suara mobil masuk ke halaman tetangga membuat Raka berdiri tergesa. "Saya lanjut kerja," katanya. Ayu mengangguk. "Hati-hati." Saat Raka mendorong gerobaknya menjauh, Ayu menatap punggungnya lama. Ada rasa hangat yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa yang tidak datang dari kekaguman, tapi dari ketenangan. Dan Raka, meski menunduk seperti biasa, tidak bisa menghentikan senyum kecil yang muncul tanpa ia sadari. Ia tahu perasaan ini berbahaya. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, Raka merasa ada sesuatu yang tumbuh bukan dari luka, melainkan dari penerimaan. Tanpa sentuhan, tanpa janji, tanpa keberanian untuk mengaku. Hanya obrolan singkat, yang diam-diam menumbuhkan rasa di antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah saling mendekat. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada kejadian besar yang langsung mengubah segalanya. Justru karena terlalu pelan, Raka dan Ayu hampir tidak menyadari bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari sekadar obrolan singkat. Ayu mulai menyesuaikan jam paginya tanpa sadar. Ia bangun sedikit lebih awal, bukan karena ada keperluan mendesak, tapi karena ia ingin memastikan sudah berada di dekat pagar ketika Raka lewat. Jika Raka terlambat, ia gelisah. Jika Raka terlalu cepat, ia merasa ada yang terlewat. Sementara Raka, setiap kali mendekati blok rumah Ayu,
langkahnya selalu melambat. Dadanya terasa lebih cepat naik turun, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Ia mulai mengenali suara langkah Ayu, mulai hafal jam-jam ia muncul, mulai tahu kapan Ayu sedang tidak ingin banyak bicara. Namun, seiring dengan rasa itu tumbuh, kesadaran lain ikut menyertainya. Kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya aman. Suatu pagi, saat Raka sedang mengangkat kantong sampah terakhir dari rumah Ayu, terdengar suara batuk kecil dari arah teras. Raka menoleh cepat. Seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya disanggul api, pakaiannya elegan, sorot matanya tajam dan dingin. Ayu keluar beberapa langkah di belakangnya. Raka langsung tahu, ini bukan sembarang orang. "Ibu," kata Ayu pelan. Wanita itu menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tidak lama, tapi cukup untuk membuat Raka merasa seperti sedang diperiksa, bukan dilihat. "Ini siapa?" tanyanya singkat. "Tukang sampah, Bu," jawab Ayu. Wanita itu mengangguk tipis, lalu kembali mengatap Raka. "Kerjanya di sini?" "Iya, Bu." "Setiap hari?" "Iya." Hening sejenak. Udara terasa berat. "Jangan lama-lama di depan rumah," kata wanita itu datar. "Ganggu pemandangan." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah. Justru karena datar itulah rasanya lebih tajam. Raka menunduk. "Baik, Bu." Ayu melangkah maju. "Ibu." Wanita itu mengangkat tangan, menghentikan Ayu. "Masuk." Ayu menoleh ke arah Raka. Ada rasa bersalah di matanya. Raka hanya mengangguk kecil, seolah mengatakan tidak apa-apa. Pagi itu, Raka pergi dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tapi campuran antara sadar diri dan kehilangan. Sejak hari itu, Ayu tidak lagi berdiri lama di pagar. Sapaan mereka menjadi lebih singkat, lebih hati-hati. Jarak yang selama ini dijaga, kini terasa semakin nyata. Ayu mencoba berbicara pada ibunya, tapi setiap percakapan berakhir dengan nada yang sama. "Kamu itu perempuan. Tahu diri. Jangan dekat-dekat sama orang yang jelas-jelas beda dunia." Ayu ingin membantah, tapi kata-kata itu menekan dadanya. Ibunya tidak berteriak, tidak menghina secara langsung. Ia hanya menyusun kalimat dengan cara yang membuat Ayu merasa bersalah hanya karena merasa. Sementara Raka mulai menghindar. Bukan karena perasaannya hilang, tapi karena justru semakin kuat. Ia mempercepat pekerjaannya di blok itu. Tidak lagi berhenti lama. Tidak lagi duduk. Tidak lagi menunggu. Ayu menyadari perubahan itu. Suatu sore, ia memberanikan diri keluar rumah saat Raka hampir meninggalkan area komplek. "Mas Raka?" Raka berhenti. Ia menoleh dengan ragu. "Kenapa Mas sekarang jarang ngobrol?" tanya Ayu. Suaranya pelan tapi bergetar. Raka menunduk. Ia menatap tanah di depan kakinya. "Lebih baik begitu." "Kenapa?" Raka menghela napas panjang. "Karena nggak semua hal yang baik itu aman." Ayu mendekat satu langkah. "Aku nggak merasa ini salah." "Tapi dunia bisa bilang sebaliknya," jawab Raka. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam. Ia tahu Raka tidak bicara tanpa alasan. "Aku bisa jaga diri," kata Ayu. Raka menggeleng. "Bukan kamu yang akan kena." Ayu menatap Raka. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata pria itu. Bukan takut ditolak, tapi takut menyakiti. "Aku nggak minta apa-apa," lanjut Raka pelan. "Cukup begini aja, asal kamu aman." Ayu menggigit bibirnya. Dadanya sesak. "Kalau aku nggak mau aman tapi kehilangan kamu." Raka terdiam. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu dekat. Ia menoleh, memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu berkata pelan, hampir berbisik. "Ayu, kamu nggak tahu seberapa kejam orang-orang kalau sudah merasa lebih tinggi." Ayu menatapnya. "Aku tahu, sekarang aku mulai tahu." Hari-hari berikutnya mereka bertemu diam-diam. Bukan lagi di depan pagar, tapi di sudut jalan yang sepi, di waktu-waktu yang tidak terduga, hanya untuk saling memastikan bahwa perasaan itu masih ada.
Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya tatapan dan kalimat singkat. Tapi justru karena harus disembunyikan, setiap pertemuan terasa lebih berarti. Ayu mulai mendengar bisikan dari tetangga. Pandangan yang dulu netral kini berubah curiga. Beberapa ibu-ibu berhenti berbicara ketika ia lewat. Ada yang berbisik sambil melirik ke arah gerobak sampah. Raka pun merasakannya. Beberapa warga mulai sengaja memanggilnya dengan nada merendahkan, menyuruhnya cepat pergi, mengingatkannya agar tahu posisi. Ia menerima semua itu dalam diam. Malam hari, Raka duduk sendiri di kontrakan kecilnya. Lampu redup, suara pasar dari kejauhan. Ia memikirkan Ayu. Wajahnya, suaranya, keberaniannya. Ia tahu ia sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Ia tahu akhirnya mungkin tidak akan indah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak ingin lari. Di tempat lain, Ayu berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memikirkan Raka dengan cara yang sama. Bukan sebagai tukang sampah. Bukan sebagai pria miskin. Tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa dilihat. Di balik dinding rumah mewah itu, Ayu mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan izin. Dan ketika ia datang tanpa izin, satu-satunya pilihan hanyalah menyembunyikannya atau kehilangan diri sendiri. Sementara di luar sana, dunia mulai memperhatikan mereka. Perlahan, tanpa suara. Menunggu saat yang tepat untuk menekan lebih keras. Dan cinta yang tumbuh dalam diam itu bersiap menghadapi ujian pertamanya. Ratna bukan perempuan yang mudah dikelabui. Selama bertahun-tahun bekerja di lingkungan yang keras dan penuh persaingan, ia terbiasa membaca perubahan sekecil apapun. Dan perubahan pada Ayu, putri satu-satunya, terlalu jelas untuk diabaikan. Ayu menjadi lebih pendiam di rumah, lebih sering termenung. Ponselnya jarang lepas dari tangan, tapi ia selalu terlihat gugup setiap kali Ratna mendekat. Jam paginya berubah. Senyumnya tidak lagi lepas ketika membicarakan hal-hal yang biasanya membuatnya bersemangat. Ratna memerhatikan semuanya dari kejauhan, tanpa bertanya, tanpa menuduh. Ia menunggu. Pagi itu, Ratna sengaja berdiri di balik jendela lantai 2. Dari sana, ia bisa melihat jelas jalan depan rumah. Ia melihat gerobak sampah berhenti, melihat Ayu keluar sebentar, melihat percakapan singkat yang tampak sepele, tapi terlalu akrab untuk ukuran hubungan biasa. Raut wajah Ratna mengeras. Bukan karena cemburu, bukan karena khawatir, tapi karena marah. Baginya, dunia sudah diatur dengan jelas. Siapa pantas di mana, siapa boleh dekat dengan siapa. Dan aturan itu tidak pernah gagal membawanya ke posisi sekarang. Ia menuruni tangga dengan langkah cepat. Pintu rumah dibuka tanpa suara keras, tapi kehadirannya langsung terasa. Ayu? Suara itu membuat Ayu tersentak. Raka menoleh dan langsung menunduk. Ratna berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam, menusuk langsung ke arah Raka. Ia tidak menyapa, tidak bertanya. Ia hanya melihat, seperti sedang menilai barang cacak. Ngapain lama-lama di depan rumah? Tanyanya pada Ayu. Cuma sebentar, Bu. Jawab Ayu pelan. Sebentar itu juga tetap nggak perlu. Kata Ratna dingin. Lalu pandangannya beralih ke Raka. Kamu? Raka mengangkat wajahnya sedikit. Iya, Bu. Kerja ya kerja. Jangan cari perhatian. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa tetangga yang lewat melirik. Ayu ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Maaf, Bu, kata Raka. Saya langsung pergi. Ratna mengangguk singkat. Bagus. Gerobak kembali bergerak. Suara rodanya terdengar lebih keras dari biasanya di telinga Ayu. Sejak hari itu, Ratna tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai bertanya. Pada satpam, pada ibu-ibu komplek, pada pengurus kebersihan. Tukang sampah itu sering ngobrol sama Ayu. Dia sudah lama kerja di sini? Asal-usulnya jelas? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa. Tapi nadanya mengandung kecurigaan. Jawaban yang ia terima membuatnya semakin yakin bahwa kedekatan itu harus dihentikan. Anak muda itu sopan sih, Bu. Tapi ya gitu. Kayaknya dari keluarga biasa. Kontrakan di belakang pasar. Kata kontrakan dan pasar cukup untuk mengunci kesimpulan di kepala Ratna. Malam itu, Ratna memanggil Ayu ke ruang makan. Suasananya formal. Terlalu formal untuk ukuran makan malam biasa. Kamu dekat sama tukang sampah itu? Tanyanya langsung. Ayu terkejut, tapi mencoba tenang. Dekat itu gimana, Bu?
Jangan pura-pura, jawab Ratna. Ibu lihat sendiri. Ayu menelan ludah. Kami cuma ngobrol. Ngobrol itu awal dari banyak hal, potong Ratna. Dan ibu nggak mau kamu terjebak. Terjebak apa? Ratna menatap Ayu tajam. Terjebak perasaan yang salah. Ayu mengepalkan tangannya di bawah meja. Salah menurut siapa? Ratna menghela napas, seolah menahan gesal. Kamu pintar. Kamu tahu dunia ini nggak adil. Cinta saja nggak cukup. Kamu mau hidup susah. Ayu mengangkat wajahnya. Ibu tahu dia orangnya baik. Baik itu standar paling rendah, jawab Ratna cepat. Yang kamu butuhkan itu masa depan. Kalimat itu menghantam Ayu lebih keras dari yang ia duga. Ibu sudah susah payah kerja, naik pelan-pelan. Bukan supaya kamu turun lagi, lanjut Ratna. Ayu terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena kata-kata itu mengandung beban yang tidak pernah ia minta. Ibu minta kamu jaga jarak, kata Ratna lebih pelan, tapi tegas. Ini bukan permintaan, ini peringatan. Ayu mengangguk kecil, tapi dadanya sesak. Di luar rumah mewah itu, Raka merasakan perubahan tanpa perlu diberitahu. Sikap satpam menjadi lebih dingin. Beberapa warga mulai terang-terangan mengusirnya dari depan rumah lebih cepat dari jadwal. Suatu pagi, seorang pria paruh baya berkata dengan nada mengejek, "Jangan mimpi tinggi, kerja sesuai kelas aja." Raka menunduk. Ia tidak membalas. Ia tahu dari mana angin itu datang. Ayu mencoba mencari celah untuk bertemu. Tapi setiap geraknya seperti diawasi. Ratna semakin sering berada di rumah. Tatapannya selalu waspada. Suatu sore, Ayu nekat keluar lewat pintu samping. Ia menemukan Raka di sudut jalan. Ibu tahu, kata Ayu tanpa pembuka. Raka mengangguk. Saya tahu. Aku minta maaf. Gak ada yang perlu dimaafkan, jawab Raka pelan. Ini memang risikonya. Ayu menatapnya. Kamu takut? Raka tersenyum kecil. Takut itu wajar. Lalu kenapa masih bertahan? Raka terdiam cukup lama. Ia menatap jalan yang sepi. Karena kalau saya pergi sekarang, semua yang saya rasakan selama ini jadi bohong. Ayu menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Aku gak mau kamu kenapa-napa, katanya. Aku juga, jawab Raka. Mereka berdiri berhadapan, menjaga jarak, seolah jarak itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Di balik dinding rumah besar itu, Ratna memperhatikan dari jauh. Amarahnya tidak meledak, justru semakin dingin, semakin terencana. Bagi Ratna, ini bukan sekadar soal cinta remaja. Ini soal batas, soal harga diri, soal dunia yang harus tetap berada di tempatnya. Dan bagi Raka dan Ayu, tatapan penuh curiga dan amarah itu menjadi bayangan yang terus mengikuti. Menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi luka yang lebih dalam. Pagi itu berbeda sejak Raka melangkahkan sakinya ke dalam taman nirwana. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk jatuh tepat di atas kepalanya. Gerobaknya tetap sama, bajunya tetap kusam, tapi tatapan orang-orang tidak lagi sekadar acuh, melainkan tajam dan terang-terangan. Ia baru sampai di blok utama ketika suara seseorang memanggil dengan nada tinggi. Mas. Raka menoleh. Seorang wanita paruh baya berdiri di depan pagar rumahnya. Rambutnya disasak rapi, perhiasan emas menggantung di leher dan pergelangan tangan. Iya, Bu, jawab Raka sopan. Wanita itu melipat tangan di dada. Kalau kerja itu jangan sambil ngobrol. Saya sering lihat kamu lama di depan rumah sebelah. Raka menunduk. Maaf, Bu, saya cuma... Nggak perlu alasan, potongnya. Kamu dibayar buat angkut sampah, bukan buat cari muka. Beberapa orang berhenti berjalan. Ada yang pura-pura menyapu, ada yang berdiri di balkon. Semua mendengar. Wajah Raka terasa panas. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa tidak berguna. Baik, Bu, katanya pelan. Wanita itu mendengus. Dasar. Raka mendorong gerobaknya pergi. Punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena sampah, tapi karena tatapan yang mengikuti. Belum jauh ia berjalan, suara lain menyusul. Mas, sini sebentar. Kali ini suara pria, pemilik rumah besar di sudut jalan.
Ia berdiri dengan tangan di saku celana, wajahnya datar. Raka mendekat. Ada apa, Pak? Kamu tahu diri, kata pria itu tanpa basa-basi. Kamu kerja di sini, bukan tinggal di sini. Raka terdiam. Jangan terlalu dekat sama keluarga-keluarga di sini, lanjutnya. Nanti orang salah paham. Kata salah paham itu terdengar seperti ancaman halus. Saya nggak ada maksud apa-apa, Pak. Pria itu menatapnya lama. Yang nggak punya apa-apa biasanya justru punya maksud. Beberapa detik berlalu dalam hening yang menyesakan. Baik, Pak, ucap Raka akhirnya. Ia pergi lagi, langkahnya cepat, tangannya gemetar. Di ujung jalan, Ayu berdiri di balik pagar rumahnya. Ia melihat semua itu. Setiap kata, setiap tatapan. Dadanya terasa seperti diremas. Ia ingin berteriak, ingin keluar, ingin membela. Tapi langkahnya tertahan oleh bayangan ibunya yang mungkin sedang memperhatikan dari dalam rumah. Raka melewati rumah Ayu tanpa berhenti, tanpa menoleh. Ayu merasa dadanya runtuh. Siang itu, kabar menyebar cepat, seperti api kecil yang ditiup angin. Obrolan di grup warga, bisikan di pos satpam, cerita versi masing-masing. Tukang sampah itu kayaknya kelewatan. Anak sekarang nggak tahu batas. Masa dekat-dekat sama anak orang. Semua cerita punya satu benang merah. Raka adalah masalah. Sore hari, saat Raka hampir menyelesaikan rutenya, Ratna akhirnya muncul. Ia berdiri di depan rumahnya, menunggu dengan sikap tegak dan dingin. Raka berhenti. Ia tahu, ini akan terjadi. Kamu, kata Ratna. Raka menunduk. Iya, Bu. Saya mau bicara, katanya. Bukan permintaan. Beberapa tetangga pura-pura lewat. Tidak ada yang benar-benar pergi. Ratna melangkah mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Terlalu dekat. Kamu sadar posisi kamu? Tanyanya. Raka mengangguk kecil. Sadar, Bu. Kalau sadar, harusnya kamu tahu diri, kata Ratna tajam. Anak saya bukan untuk kamu. Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Raka menelan ludah. Saya nggak pernah. Jangan potong saya, bentak Ratna. Suaranya meninggi, menarik perhatian lebih banyak orang. Kamu kira cuma karena kamu sopan, kamu bisa masuk ke hidup kami? Raka mengepalkan tangannya, bukan untuk melawan, tapi untuk menahan diri. Ibu, lanjut Ratna. Sudah susah payah hidup di dunia ini. Saya nggak mau anak saya jatuh hanya karena rasa kasihan. Ayu muncul di belakang Ratna. Wajahnya pucat. Ibu, cukup. Ratna menoleh cepat. Masuk. Ibu keterlaluan. Suara Ayu bergetar. Ratna tertawa pendek. Keterlaluan itu kalau ibu diam dan membiarkan kamu salah jalan. Lalu ia menatap Raka lagi. Lebih dingin dari sebelumnya. Dasar miskin. Katanya jelas. Keras. Tanpa ragu. Berani sekali deketin anakku. Kalimat itu menggantung di udara. Seperti pisau yang tidak langsung ditarik, dibiarkan menusuk pelan-pelan. Raka merasa dunia berhenti sejenak. Suara sekitar menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu, berputar di kepalanya. Dasar miskin. Ia menunduk lebih dalam. Bahunya turun. Maaf, Bu. Katanya pelan. Saya pergi. Tanpa menunggu izin, Raka mendorong gerobaknya menjauh. Langkahnya cepat, tapi tetap tertib. Ia tidak ingin terlihat kalah, meski hatinya remuk. Ayu berdiri mematung. Air matanya jatuh tanpa suara. Ratna masuk ke rumah dengan wajah keras, seolah baru saja menyelesaikan tugas penting. Malam itu, Raka duduk sendirian di kontrakan. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar masuk lewat jendela kecil. Kalimat itu terus terngiang. Bukan karena ia baru pertama kali dihina, tapi karena hinaan itu datang dari seseorang yang ingin ia hormati. Ia menatap tangannya yang kotor, bajunya yang lusuh, hidup yang ia pilih. Ia bisa pergi. Ia selalu bisa pergi. Tapi setiap kali wajah Ayu muncul di pikirannya, langkah itu terasa berat. Di rumah besar itu, Ayu menangis dalam diam. Bukan hanya karena ibunya, tapi karena melihat pria yang ia cintai menerima hinaan tanpa membela diri. Dan sejak hari itu, sesuatu berubah. Hinaan pertama telah diucapkan. Batas telah dilewati. Dunia tidak lagi sekadar memberi isyarat, tapi mulai menyerang dengan terang-terangan. Dan Raka, yang selama ini bertahan dalam diam, mulai menyadari bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai.
Kalimat itu tidak menghilang begitu saja setelah diucapkan. Ia tidak berhenti di depan rumah mewah itu. Ia mengikuti Raka sepanjang jalan keluar dari Taman Nirwana, menempel di punggungnya, berputar di kepalanya, dan menetap di dadanya seperti beban yang tidak bisa diturunkan. Setiap dorongan gerobak terasa lebih berat dari biasanya. Roda besinya berdecit panjang, seolah ikut menjerit. Beberapa warga yang tadi menyaksikan kejadian itu kini berani menatap lebih lama, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Sebagian bahkan berbisik tanpa menurunkan suara. Iya, itu dia yang dimarahin tadi. Pantas saja. Raka mendengar semuanya. Telinganya menangkap setiap kata, meski ia berharap tidak. Ia menunduk lebih dalam, bukan karena malu, tapi karena jika ia mengangkat kepala sekarang, ia takut tidak bisa menahan apapun. Di pos satpam, 2 orang petugas berdiri sambil minum kopi. Salah satunya melirik Raka, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, "Mas, kerja yang benar ya, jangan bikin ribut." Raka berhenti sebentar, menatap mereka, lalu mengangguk. "Iya, Pak." Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan, karena ia tahu penjelasan tidak pernah benar-benar didengar dari orang sepertinya. Sore itu, Ayu dikurung dalam rumah. Ratna tidak mengunci pintu secara harfiah, tapi kehadirannya di setiap sudut rumah cukup untuk membuat Ayu tidak bisa bergerak bebas. Tatapan ibunya selalu mengikuti, setiap langkah terasa diawasi. "Kamu jangan keluar dulu," kata Ratna sambil menyeduh teh, nadanya datar. Orang-orang lagi sensitif. Sensitif karena apa? Tanya Ayu, meski ia tahu jawabannya. Ratna menatapnya tajam. "Karena ulahmu." Kata itu membuat Ayu menegakkan punggung. "Aku nggak melakukan apa-apa." "Justru itu masalahnya," jawab Ratna. "Kamu membiarkan orang salah paham." Ayu menahan air matanya. Ibu yang membuat semuanya jadi besar. Ratna meletakkan cangkir dengan suara agak keras. "Ibu melindungi kamu. Dengan cara menghina orang lain." Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, dingin. "Kamu terlalu polos. Dunia nggak seindah itu. Orang-orang seperti dia harus tahu tempat." Kata harus tahu tempat itu seperti pisau kedua yang menusuk Ayu, meski tidak diarahkan padanya. Di luar sana, Raka kembali ke kontrakan lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Bajunya masih ia kenakan. Sepatu belum dilepas. Ia menatap kosong ke depan. Ingatannya melayang ke masa kecil. Ke sekolah. Ke tatapan yang sama. Ke kalimat yang berbeda bunyinya, tapi sama maknanya. Miskin itu dosa yang tidak pernah bisa ditebus. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Ayu. "Maafkan aku nggak bisa apa-apa tadi." Raka menatap layar itu lama. Jarinya bergerak pelan, lalu berhenti. "Bukan salah kamu." Pesan itu terkirim. Singkat. Dingin. Padahal di baliknya ada ribuan kata yang tidak berani ia tulis. Malam itu, Ayu menangis sampai tertidur. Ia memeluk bantal erat-erat, seolah benda itu bisa menggantikan rasa aman yang hilang. Di kepalanya, wajah Raka terus muncul. Cara ia menunduk. Cara ia pergi tanpa membela diri. Pagi berikutnya, berita itu menyebar lebih luas. Bukan lewat media, bukan lewat pengumuman, tapi lewat mulut ke mulut yang selalu paling kejam. Seorang ibu berkata pada temannya, "Anak Ratna hampir dibikin jatuh sama tukang sampah." Yang lain menimpali, "Untung ketahuan cepat." Ada juga yang berkata lebih halus, "Kasian sih, tapi ya tahu diri aja." Tidak ada satupun yang bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Raka kembali bekerja. Ia hampir tidak pernah berhenti di depan rumah Ayu lagi. Jikapun berhenti, itu hanya sekedar mengambil kantong sampah tanpa menoleh. Ayu melihat itu dari balik jendela. Setiap kali Raka lewat tanpa menatap pagar, dadanya terasa ditarik. Suatu sore, Ayu tidak tahan lagi. Ia keluar lewat pintu belakang, menyusuri jalan kecil yang jarang dilewati. Di sana, ia menemukan Raka sedang memperbaiki roda gerobaknya yang macet. "Mas Raka?" Raka terkejut. Ia berdiri cepat. "Ayu, kamu ngapain di sini?" "Aku nyari kamu." "Jangan," kata Raka cepat.
Kalau ibu kamu tahu? Biarin, potong Ayu. Aku capek takut. Raka menatapnya. Lama. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan marah, bukan sedih, tapi lelah. Aku yang capek, katanya pelan. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Ayu mendekat satu langkah. Aku nggak peduli apa kata orang. Raka menggeleng keras. Aku peduli. Kenapa? Karena aku tahu akhirnya, jawab Raka. Dan aku nggak mau kamu hancur karena aku. Ayu menggigit bibirnya. Kamu pergi karena kata-kata ibu aku. Raka menarik napas panjang. Bukan cuma itu. Ia menatap tanah. Kata-kata itu cuma mengingat bahwa dari awal, dunia ini nggak pernah di pihak kita. Ayu menahan tangis. Kalau aku tetap bertahan, Raka mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi suaranya tenang. Kalau kamu bertahan, dunia akan menghancurkan kamu pelan-pelan. Dan aku nggak mau jadi alasannya. Hening. Angin sore berhembus. Suara pasar terdengar jauh. Ayu menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Jadi ini akhir? Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap Ayu, seolah menghafal wajah itu. Setiap detailnya. Ini jeda, katanya akhirnya. Sebelum semuanya makin sakit. Ayu mengangguk kecil. Dadanya terasa kosong. Mereka berdiri berhadapan tanpa menyentuh. Tanpa janji. Tanpa pelukan. Hanya dua orang yang saling mencintai. Tapi terjepit dunia. Ketika Ayu berbalik pergi, Raka tidak memanggilnya. Bukan karena tidak ingin, tapi karena jika ia memanggil, ia tahu ia akan runtuh. Kalimat itu masih menggantung di udara Taman Nirwana. Dasar miskin. Berani sekali deketin anakku. Dan sejak hari itu, kalimat itu tidak lagi sekedar hinaan. Ia berubah menjadi tembok. Tinggi. Dingin. Memisahkan dua hati yang sebenarnya hanya ingin hidup sederhana. Namun jauh di dalam diri Raka, di balik semua luka yang ia simpan rapi, ada satu hal yang belum mati. Sebuah rahasia. Dan sebuah alasan kenapa ia tidak benar-benar pergi. Dan rahasia itu, perlahan, mulai menuntut untuk tidak terus disembunyikan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan cara yang aneh. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Justru keheningan yang menyelimuti rumah Ayu terasa lebih menyesakan dari amarah apapun. Ratna bersikap seolah semuanya telah selesai. Seolah satu kalimat yang ia ucapkan telah menutup semua pintu. Ayu menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, sarapan, menatap ponsel tanpa benar-benar membukanya. Tidak ada pesan baru dari Raka. Dan justru ketidakadaan itulah yang paling menyakitkan. Ratna memperhatikan perubahan itu, tapi memilih diam. Baginya, waktu akan melakukan tugasnya sendiri. Ruka akan mengering, perasaan akan lelah, dan Ayu akan kembali ke jalur yang ia anggap benar. "Kamu nggak keluar hari ini?" tanya Ratna suatu pagi. Ayu menggeleng. "Lagi nggak pengen." Ratna mengangguk puas. "Bagus, fokus sama diri sendiri." Ayu menunduk. Fokus pada diri sendiri kini terasa seperti melupakan sebagian dari jiwanya. Di luar rumah besar itu, Raka bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia meminta tambahan rute, mengambil wilayah yang lebih jauh. Ia pulang lebih malam. Bukan karena uang, tapi karena ia tidak ingin punya waktu untuk berpikir. Setiap sudut Taman Nirwana menyimpan bayangan Ayu, pagar rumahnya, jalan kecil tempat mereka pernah berdiri berhadapan. Sudut sepi tempat Ayu pernah memanggil namanya. Raka menghindari semuanya.
tapi perasaan tidak bisa dihindari. Malam hari, Raka duduk di kontrakan dengan lampu redup. Ponselnya tergeletak di samping. Ia menatap layar kosong itu lama, lalu mematikannya. Ia tahu, jika Ayu menghubunginya sekarang, semua pertahanannya akan runtuh. Sementara itu, Ayu mulai melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membaca, menulis, berjalan sendiri di halaman belakang rumah, mencoba mencari ruang untuk bernapas. Namun, setiap usaha terasa setengah, karena pikirannya selalu kembali pada satu hal, Raka. Suatu sore, Ayu mendengar suara gerobak dari kejauhan. Ia berdiri refleks, melangkah ke jendela. Melihat Raka mendorong gerobak dengan wajah menunduk, tanpa menoleh ke arah rumahnya. Dadanya terasa sesak. Ia tahu Raka menjauh demi melindunginya, tapi ia juga tahu jika ia diam saja, jarak itu akan berubah menjadi jurang. Malam itu, Ayu memberanikan diri bicara pada ibunya. "Ibu," katanya pelan. Ratna menoleh dari laptopnya. "Kenapa?" "Kalau aku bahagia dengan seseorang, tapi orang itu tidak sesuai standar ibu, apa aku harus mengorbankan kebahagiaanku?" Ratna menutup laptop perlahan. "Kebahagiaan itu bukan cuma soal perasaan, itu soal hidup." "Tapi hidup siapa?" tanya Ayu. Ratna terdiam sejenak, lalu berkata, "Hidup kamu." Dan ibu bertanggung jawab. Ayu menghela napas. "Aku nggak minta ibu menyetujui, aku cuma minta ibu tidak merendahkan." Ratna menatap Ayu lama. Sorot matanya berubah, bukan marah, tapi keras. "Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu ikut aturan ibu." Kata-kata itu menutup percakapan. Ayu naik ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa mempertahankan perasaannya berarti bersiap melawan dunia yang ia kenal sejak kecil. Keesokan harinya, Ayu melakukan sesuatu yang kecil tapi berarti. Ia tidak keluar mencari Raka, ia tidak mengirim pesan, ia tidak memaksa pertemuan. Ia bertahan dengan caranya sendiri. Ia mulai menulis surat yang tidak pernah ia kirim, tentang hal-hal yang ingin ia katakan pada Raka, tentang rasa takutnya, tentang keberaniannya yang masih goyah. Sementara Raka, tanpa tahu apa yang terjadi di balik tembok tinggi itu, merasa kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusannya benar. Apakah menjauh benar-benar melindungi Ayu, atau justru melukainya dengan cara lain. Suatu sore, seorang anak kecil menghampiri Raka saat ia berhenti sejenak. "Om," kata anak itu polos. "Kak Ayu nggak kelihatan lagi." Raka terdiam. "Iya." "Kak Ayu baik ya," lanjut anak itu. "Dia suka kasih aku permen." Raka tersenyum tipis. "Iya, dia baik." Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Hari-hari berlalu tanpa pertemuan, tanpa suara, tanpa kabar. Namun perasaan tidak memudar, justru semakin jelas dalam sunyi. Ayu memilih bertahan, bukan dengan melawan secara terang-terangan, tapi dengan tidak membenci perasaannya sendiri, dengan tidak menyangkal apa yang ia rasakan, dengan menerima bahwa cinta ini memang tidak mudah. Dan Raka, meski memilih menjauh, tetap menjaga dari jauh, memastikan Ayu baik-baik saja, memastikan tidak ada yang mengganggunya. Dua orang yang saling mencintai, kini berdiri di dua sisi yang berbeda. Tidak saling menyentuh, tidak saling bicara, tapi tetap terhubung oleh sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh hinaan. Dan di balik semua itu, tekanan terus menumpuk, seperti awan gelap yang belum pecah, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan hujan paling deras. Karena bertahan, dalam dunia yang tidak adil, seringkali justru lebih menyakitkan daripada pergi. Waktu tidak menyembuhkan apa-apa bagi Raka. Ia hanya mengajarkan cara bertahan tanpa suara. Setiap pagi tetap datang, dan Raka tetap bangun sebelum matahari. Seragam orangnya itu kembali ia kenakan. Bau yang sama, gerobak yang sama, jalan yang sama. Hanya hatinya yang kini terasa lebih kosong.
Ia tidak lagi menunggu apapun di blok rumah Ayu. Bahkan ketika rutenya membawanya ke sana, ia menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Tidak menoleh ke jendela, tidak memperlambat langkah. Seolah rumah itu tidak pernah menjadi apa-apa baginya. Namun tubuh bisa menjauh, pikiran tidak. Setiap sudut Taman Nirwana menyimpan ingatan. Di sini Ayu pernah tersenyum. Di sana Ayu pernah berdiri menunggu. Di ujung jalan itu, mereka pernah bicara pelan sambil menahan takut. Raka menelan semua itu dalam diam. Tekanan dari warga tidak berkurang, justru berubah bentuk. Jika dulu hinaan datang terang-terangan, kini ia hadir sebagai sikap dingin dan perlakuan tidak adil. Kantong sampah sengaja ditaruh terlalu jauh. Ada yang bocor dibiarkan. Ada yang dilempar dari balkon tanpa peduli siapa yang ada di bawah. Suatu pagi, cairan busuk tumpah ke sepatu Raka. Baunya menyengat. Beberapa orang tertawa kecil dari kejauhan. Raka berhenti sejenak, menatap sepatunya, lalu melanjutkan kerja tanpa berkata apapun. Ia tahu jika ia bereaksi, itu akan dianggap pembenaran atas semua prasangka. Di pos satpam, daftar rute tiba-tiba berubah. Namanya dipindah ke area paling jauh dan paling berat. Ketika ia bertanya, jawabannya singkat. Perintah. Tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi. Raka mengangguk. Ia selalu mengangguk. Siang hari, panas menyengat. Punggungnya basah, lengannya pegal. Namun yang paling melelahkan bukan fisik, melainkan perasaan tidak dianggap sebagai manusia. Di sela-sela kerja, Raka sering melamun. Pikirannya kembali ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia pernah berdiri di ruangan berpendingin, mengenakan kemeja rapi, berbicara dengan suara yang didengar orang. Semua itu terasa seperti kehidupan orang lain. Ia pernah memiliki pilihan, dan ia memilih menyamar, memilih hidup sederhana, memilih pekerjaan yang tidak diperebutkan siapapun. Karena ia ingin tahu satu hal, apakah masih ada yang mau melihatnya tanpa label? Dan ia menemukannya pada Ayu. Itulah yang membuat rasa sakit ini semakin tajam, karena yang ia temukan justru harus ia lepaskan. Malam hari, Raka pulang dengan tubuh hampir roboh. Ia duduk di lantai kontrakan. Air minum habis. Nasi dingin. Lampu berkedip. Ia membuka ponsel. Membaca ulang pesan terakhir dari Ayu. Tidak ada yang baru sejak itu. Hanya keheningan. Raka menutup mata. Dadanya terasa sesak. Tapi air mata tidak jatuh. Ia sudah terlalu seling menahan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Seorang pria muda dari pengelola kebersihan mendekati Raka. "Rak," katanya pelan. "Kamu hati-hati ya." Raka menoleh. "Kenapa?" Pria itu melirik sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Katanya ada yang lapor. "Kamu dianggap ganggu warga." Raka terdiam. Ganggu gimana? Ya itu, ngobrol. Terlalu lama di satu rumah. Raka mengangguk pelan. Terus, kalau ada satu laporan lagi, kamu bisa dipindah atau dikeluarin. Kata dikeluarin itu bergema di kepala Raka. Pekerjaan ini bukan sekedar mata pencaharian. Ini adalah penyamarannya. Ini adalah pilihannya. Jika ini hilang, semuanya akan berubah terlalu cepat. "Makasih," ucap Raka. Ia melanjutkan kerja, tapi langkahnya terasa goyah. Sore itu, Ayu berdiri di balik tirai kamarnya. Ia melihat Raka mendorong gerobak dengan wajah semakin menunduk. Ada yang berbeda, bahunya lebih turun, langkahnya lebih lambat. Ayu tahu, tekanan itu belum berhenti. Ia ingin keluar, ingin menghampiri, ingin mengatakan bahwa ia masih ada. Tapi ia juga tahu, satu langkah keluar bisa membuat keadaan makin buruk. Ratna lewat di belakangnya. "Jangan lihat keluar." Ayu tidak menjawab. Hari-hari berikutnya, Raka semakin jarang terlihat. Rutenya berubah, jamnya bergeser. Ayu merasa kehilangan tanpa benar-benar kehilangan. Suatu malam, hujan turun deras. Raka masih di luar, menyelesaikan pekerjaannya. Jas hujan robek di bagian bahu. Air mengalir ke bajunya. Ia berhenti di bawah lampu jalan. Hujan membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, air mata jatuh. Bercampur hujan, tidak terlihat oleh siapapun. "Kenapa harus begini?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Raka tetap menunduk, bukan karena ia kalah, tapi karena jika ia mengangkat kepala sekarang, dunia akan melihat betapa hancurnya ia. Dan ia belum siap memperlihatkan itu. Namun di balik semua itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Sebuah keputusan yang selama ini ia tunda.
sebuah pintu yang perlahan mulai terbuka. Karena semakin lama ia menunduk, semakin dekat ia pada titik di mana ia tidak bisa lagi terus bersembunyi. Malam itu Raka tidak langsung tidur. Hujan sudah berhenti, tapi dingin masih menggantung di udara. Kontrakan kecilnya sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia duduk di lantai, bersandar ke tembok, memandangi sebuah tas hitam yang terselip rapi di sudut ruangan. Tas itu jarang ia buka, bukan karena lupa, tapi karena setiap kali ia membukanya, ia harus berhadapan dengan hidup yang sengaja ia tinggalkan. Perlahan, Raka menarik tas itu mendekat. Resletingnya berbunyi pelan saat dibuka. Di dalamnya tersimpan beberapa benda yang tidak pernah ia keluarkan di hadapan siapapun. Sebuah dompet kulit yang masih terlihat mahal. Sebuah jam tangan sederhana, tapi berkelas. Dan sebuah ponsel lama yang sudah lama ia matikan. Raka menatap benda-benda itu lama. Napasnya berat. Semua ini bukan kebetulan. Tidak satu pun dari ini adalah sisa masa lalu yang tidak sengaja terbawa. Ia menyimpannya karena ia tahu, suatu hari nanti, ia mungkin harus mengingat siapa dirinya sebenarnya. Ia mengambil ponsel itu. Jarinya ragu menekan tombol. Layar menyala perlahan. Logo muncul, lalu mati lagi. Baterainya habis. Raka meletakkan ponsel itu kembali. Belum sekarang. Ingatannya melayang jauh ke masa sebelum Taman Nirwana. Ke hari-hari ketika ia masih mengenakan kemeja rapi setiap pagi. Ke ruang kantor dengan dinding kaca. Kemeja kerja yang bersih dan tertata. Ia ingat suara orang-orang yang memanggil namanya dengan nada hormat. Ingat rapat-rapat panjang. Ingat keputusan besar yang ia ambil tanpa ragu. Tapi ia juga ingat malam-malam yang sunyi. Pesta-pesta yang terasa kosong. Tatapan orang-orang yang berubah begitu tahu siapa dirinya. Perempuan-perempuan yang mendekat bukan karena dirinya, tapi karena apa yang ia miliki. Setiap kali ia mencoba membangun hubungan, hasilnya sama. Kekaguman palsu, tuntutan, kekecewaan. Suatu hari, setelah sebuah hubungan berakhir dengan kata-kata yang paling ia benci. Kamu terlalu sederhana untuk ukuran orang sekaya itu. Raka membuat keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang. Ia menghilang. Bukan pergi ke luar negeri, bukan berganti identitas secara resmi. Ia hanya menurunkan dirinya sendiri ke tempat paling bawah. Untuk melihat siapa yang masih mau berdiri di sampingnya. Ia memilih pekerjaan yang membuat orang menyingkir. Pekerjaan yang tidak memberi ruang untuk kepura-pura. Pekerjaan yang menelanjangi cara orang memandang sesama. Dan di sanalah ia bertemu Ayu. Raka menutup matanya. Wajah Ayu muncul begitu jelas. Senyum kecilnya, caranya mendengar, caranya bertanya tanpa menuntut. Ayu tidak pernah bertanya berapa penghasilannya. Tidak pernah menyinggung masa depan dengan nada mengikat. Tidak pernah memandangnya dengan kasihan. Itulah sebabnya Raka takut. Bukan takut rahasianya terbongkar. Tapi takut saat rahasia itu terbuka, Ayu akan terluka. Bukan karena ia berubah, tapi karena dunia akan menuduhnya. Di sisi lain Taman Nirwana, Ratna duduk di ruang kerjanya. Laptop terbuka. Wajahnya tegang. Beberapa dokumen terpampang di layar. Grafik menurun. Angka merah. Perusahaan tempatnya bekerja sedang bermasalah. Proyek tertunda, audit internal dilakukan. Dan ada satu nama yang terus disebut-sebut dalam email dan rapat daring. Pimpinan tertinggi. Orang yang jarang muncul. Orang yang konon memegang semua keputusan penting. Ratna belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Hanya mendengar reputasinya. Tegas, dingin, misterius. Malam itu, Ratna menghela napas panjang. Ada ketakutan kecil yang mulai muncul. Bukan tentang Ayu, tapi tentang posisinya sendiri. Sementara itu, Ayu duduk di kamar dengan buku terbuka di pangkuannya. Tapi pikirannya melayang. Ia menatap halaman tanpa membaca. Pikirannya hanya satu. Apakah ia sudah melakukan hal yang benar dengan bertahan? Ayu tahu, Raka menyimpan sesuatu. Bukan rahasia kecil. Bukan luka biasa. Ada bagian dari dirinya yang selalu ia jaga rapat-rapat. Ayu tidak tahu apa itu. Tapi ia tahu satu hal. Raka bukan pria biasa. Bukan karena cara berpakaian. Bukan karena caranya bicara, tapi karena caranya menahan diri,
terlalu terlatih, terlalu terkontrol. Pagi berikutnya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin kecil di kamar mandi umum kontrakan. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung. Ia menyiram wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya. Sampai kapan? Bisiknya pelan. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Tekanan dari pengelola, laporan warga, perubahan rute. Semua itu bukan kebetulan. Penyamarannya mulai retak. Di tempat kerja, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Penting. Raka membaca pesan itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu dari siapa pesan itu datang, meski namanya tidak tertera. Ia membalas singkat. Nanti. Ia memasukkan ponsel ke saku. Tangannya gemetar sedikit. Hari itu ia bekerja dengan perasaan campur aduk. Setiap kantong sampah terasa seperti pengingat bahwa hidup yang ia jalani sekarang berdiri di atas rahasia besar yang bisa runtuh kapan saja. Sore hari, ia berdiri di ujung taman Nirwana, menatap ke arah rumah Ayu dari kejauhan. Jendela kamarnya tertutup, tirai tergeser sedikit. Raka tahu, ketika rahasia itu terbuka, semuanya akan berubah. Cara orang memandangnya, cara dunia memperlakukannya, dan mungkin cara Ayu memandang dirinya. Itulah yang paling ia takuti, karena ia tidak ingin dicintai karena siapa ia dulu, atau siapa ia nanti. Ia hanya ingin dicintai sebagai pria yang pernah mendorong gerobak sampah di pagi paling sunyi. Dan rahasia masa lalu itu, meski masih ia simpan rapat-rapat, kini mulai mengetuk, semakin keras, menuntut untuk tidak terus disembunyikan. Sementara badai yang lebih besar sudah bersiap datang. Pagi itu, Taman Nirwana terasa lebih sibuk dari biasanya. Bukan karena acara warga, tapi karena mobil-mobil asing mulai keluar masuk. Orang-orang berpakaian rapi berdiri di depan beberapa rumah, membawa map tebal dan wajah tegang. Suasana yang jarang terjadi di komplek yang biasanya tenang. Ratna memperhatikan semua itu dari balik kaca mobilnya. Ia hendak berangkat kerja, tapi perasaannya tidak tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, kantor bukan lagi tempat yang aman baginya. Rapat mendadak semakin sering. Email bertanda penting berdatangan tanpa jeda. Dan satu kata terus muncul di antara baris-baris kalimat resmi itu. Audit. Perusahaan properti tempat Ratna bekerja sedang berada di ambang krisis. Proyek besar tertunda. Laporan keuangan diperiksa ulang. Beberapa nama mulai disebut dalam rapat tertutup. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Ratna duduk di kursi rapat dengan punggung tegang. Ruangan berpendingin terasa dingin berlebihan. Layar besar menampilkan grafik yang menurun tajam. Ini bukan kesalahan satu divisi, kata salah satu manajer. Ini sistem. Ratna mencatat cepat, tangannya sedikit gemetar. Ia tahu sistem itu melibatkan banyak orang, termasuk dirinya. Bukan karena ia melakukan kecurangan, tapi karena ia terlalu lama diam ketika melihat ketidakwajaran. Nama pimpinan tertinggi kembali disebut, CEO perusahaan. Sosok yang jarang muncul, tapi setiap keputusannya selalu final. Beliau akan turun langsung, kata direktur sementara. Rapat besar akan diadakan. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Ratna menelan ludah. Ia belum pernah bertemu langsung dengan CEO itu. Hanya mendengar reputasinya dari cerita-cerita yang beredar. Tegas, dingin, tidak mentolerir kesalahan, dan tidak segan membersihkan siapapun yang dianggap beban. Keluar dari ruang rapat, Ratna duduk sendiri di lorong. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa posisinya tidak aman. Di sisi lain kota, Raka berdiri di halte kecil. Seragam oranyenya masih melekat. Gerobaknya ia titipkan di pos sementara. Ponsel di tangannya kembali bergetar. Rapat darurat. Lusa. Kehadiran wajib. Pesan singkat itu cukup untuk membuat dadanya sesak. Ia tahu apa artinya. Penyamarannya tidak bisa bertahan lebih lama. Raka membalas singkat. Saya akan datang. Ia menyimpan ponsel. Menatap jalanan yang ramai. Dunia yang selama ini ia pisahkan kini mulai saling mendekat tanpa bisa dicegah. Kembali ke Taman Nirwana, Ayu merasakan keganjilan yang sama. Ibunya pulang lebih larut. Wajahnya tegang. Pembicaraan mereka singkat. Ratna lebih sering diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ibu capek,
kata Ratna suatu malam. Lagi banyak masalah kantor. Ayu mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu sedang bergerak, menghubungkan semua yang selama ini terpisah. Hari-hari berikutnya dipenuhi bisik-bisik. Beberapa karyawan perusahaan properti terlihat keluar masuk komplek. Satpam lebih siaga. Suasana tidak lagi santai. Raka tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terbelah. Satu sisi masih menjalani peran sebagai tukang sampah. Sisi lain bersiap menghadapi dunia lama yang segera menuntutnya kembali. Ia berdiri di depan cermin kecil di kontrakan, menatap wajahnya lama. Bayangan pria dengan kemeja rapi dan suara tegas muncul sekilas, lalu menghilang. Belum, bisiknya pada diri sendiri. Di kantor pusat perusahaan properti, rapat demi rapat digelar. Nama Ratna muncul dalam beberapa laporan, bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai bagian dari rantai yang harus diperiksa. Ia dipanggil ke ruang personalia, ditanya hal-hal detil, diminta menjelaskan keputusan kecil yang ia anggap sepele selama ini. Ratna menjawab sejujur mungkin, tapi ketakutan tetap ada, bukan karena ia bersalah, tapi karena ia tahu dalam badai besar, orang yang paling mudah dijatuhkan adalah mereka yang berada di tengah. Malam sebelum rapat besar, Ratna pulang dengan wajah pucat. Ayu memperhatikannya dari jauh. "Ibu baik-baik saja?" tanya Ayu. Ratna mengangguk. "Kamu doakan saja." Itu pertama kalinya Ratna meminta doa dengan nada seperti itu. Di tempat lain, Raka menyiapkan dirinya. Bukan dengan pakaian, bukan dengan dokumen, tapi dengan mental. Ia membuka kembali tas hitam itu. Kali ini ia mengambil jam tangan, menatapnya lama, lalu memasukkannya ke saku. Bukan untuk dipakai, hanya untuk mengingat. Pagi rapat besar tiba. Kota terasa lebih bising. Lalu lintas padat, udara berat. Ratna berangkat lebih awal. Ayu ikut mengantar. Mobil melaju dalam keheningan. Sementara itu, Raka berjalan ke arah gedung tinggi di pusat kota. Bukan dengan seragam oranye, tapi dengan jaket sederhana. Wajahnya tetap tenang. Dua dunia bergerak menuju satu titik. Di ruang rapat besar perusahaan properti ternama itu, kursi-kursi mulai terisi. Wajah-wajah tegang saling berpandangan. Semua menunggu. Satu kursi di ujung meja masih kosong. Kursi itu milik CEO. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, pria yang selama ini mereka bicarakan, yang namanya hanya muncul di dokumen dan email resmi, sedang melangkah mendekat. Sementara di Taman Nirwana, Ayu berdiri di balik pagar rumah. Entah kenapa, dadanya terasa tidak enak. Seperti ada sesuatu yang akan berubah hari ini. Badai besar telah tiba, dan tidak satu pun dari mereka tahu badai itu akan menghancurkan kesombongan, membuka rahasia, dan mengubah nasib semua orang yang terlibat. Ruang rapat itu terlalu besar untuk menampung kegelisahan orang-orang di dalamnya. Meja panjang membentang, kursi-kursi empuk tersusun rapi, dan layar besar di dinding menampilkan logo perusahaan properti ternama yang selama ini dianggap kokoh. Namun pagi itu, tidak ada satupun wajah yang benar-benar tenang. Ratna duduk di kursinya dengan punggung tegak, tapi jari jemarinya saling menggenggam erat di bawah meja. Ia berusaha menjaga ekspresi, seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun bekerja. Tidak panik, tidak terlihat lemah. Padahal dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Orang-orang di sekelilingnya berbicara pelan. Sebagian membolak-balik dokumen. Sebagian lain menatap layar ponsel. Semua menunggu satu hal yang sama. Kehadiran pimpinan tertinggi. Kursi di ujung meja masih kosong. Kosongnya kursi itu justru terasa paling berat. "Beliau sebentar lagi datang," kata sekretaris rapat dengan suara formal. Ratna menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti karyawan baru yang tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah pintu itu terbuka. Di luar gedung, Raka berdiri sejenak sebelum masuk. Ia menatap ke atas, ke arah jendela-jendela tinggi yang memantulkan cahaya pagi. Gedung ini bukan tempat asing baginya. Setiap sudutnya pernah ia kenal, setiap lantainya pernah ia lewati dengan langkah mantap. Tapi hari ini berbeda. Hari ini ia masuk sebagai dirinya yang sebenarnya. Ia merogoh saku jaketnya. Jari-jarinya menyentuh jam tangan yang tidak ia pakai. Sentuhan kecil itu cukup untuk menenangkannya. Bukan karena kekuasaan, tapi karena pengingat bahwa ia pernah bertahan hidup tanpa semua ini. Ia melangkah masuk. Satpam menyapanya dengan hormat.
Resepsionis berdiri sedikit lebih tegak. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menahan. Seolah gedung itu mengenalinya meski dunia di luar tidak. Di lantai rapat, Ayu berdiri ragu di depan pintu. Ia tidak seharusnya berada di sana. Ia hanya mengantar ibunya, tapi entah kenapa ia tidak langsung pergi. Ada firasat yang membuatnya bertahan. "Kamu tunggu di luar saja," kata Ratna sebelumnya. "Rapat ini penting." Ayu mengangguk, tapi kakinya tidak melangkah jauh. Ia duduk di kursi tunggu, memandangi lorong panjang. Suasananya hening, terlalu hening. Jam dinding berdetak pelan. Di dalam ruang rapat, direktur sementara berdiri. "Kita mulai," katanya. "Sebelum pimpinan datang, saya ingin menegaskan bahwa rapat ini menentukan arah perusahaan ke depan." Beberapa kepala mengangguk. Ratna menatap layar, mencoba fokus. Namun pikirannya melayang. Ia teringat kata-kata Ayu, tentang merendahkan orang lain, tentang batas, tentang dunia yang ia anggap sudah ia pahami. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Suara engselnya tidak keras, justru terlalu pelan, tapi cukup untuk membuat semua percakapan berhenti seketika. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Seorang pria melangkah masuk, tubuhnya tegap, wajahnya tenang. Pakaiannya sederhana namun rapi, tidak mencolok, tidak berlebihan. Beberapa orang berdiri refleks. Beberapa lainnya menegakkan punggung. Ratna ikut berdiri, lalu membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Pria itu, wajah itu, meski kini bersih, rapi dan berbeda dari yang biasa ia lihat, tidak ada kesalahan. Tidak mungkin salah. Itu adalah wajah tukang sampah yang selama ini ia hina. Raka berjalan menuju ujung meja tanpa tergesa. Langkahnya mantap. Matanya menyapu ruangan sekilas, lalu berhenti sejenak di satu titik. Di tempat Ratna berdiri. Tatapan mereka bertemu. Wajah Ratna pucat. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Raka berhenti di kursi paling ujung. Kursi pimpinan. Ia meletakkan tangannya di sandaran, belum duduk. "Selamat pagi," ucapnya tenang. Suara itu, suara yang sama yang pernah berkata, "Baik Bu," dengan kepala tertunduk. Sekarang terdengar jelas, tegas, berwibawa. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bicara. Raka duduk perlahan, menyilangkan jari-jarinya di atas meja. "Kita mulai rapat," katanya singkat. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ratna masih berdiri. Kakinya terasa lemas. Ia ingin duduk, tapi tubuhnya tidak menurut. "Silahkan duduk," kata Raka. Matanya masih tenang. Ratna menjatuhkan diri ke kursinya. Kepalanya berputar. Suara-suara di ruangan terdengar jauh. Di luar ruang rapat, Ayu yang duduk di lorong merasakan sesuatu yang aneh. Pintu rapat tertutup, tapi getaran itu terasa. Seperti udara berubah. Ia berdiri perlahan, mendekat ke pintu. Tidak untuk menguping, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Di dalam, Raka mulai berbicara tentang perusahaan, tentang audit, tentang kesalahan sistem, tentang tanggung jawab. Kata-katanya terukur, tidak emosional, tidak menghakimi. Ratna mendengar, tapi tidak benar-benar mendengar. Pikirannya dipenuhi satu hal. "Dasar miskin, berani sekali deketin anakku." Kalimat itu berputar ulang di kepalanya, kini terdengar jauh lebih kejam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara itu, Raka berbicara seolah tidak ada sejarah di antara mereka. Profesional, dingin, adil. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mengetuk dinding batin Ratna. Ini belum puncaknya. Belum. Ayu berdiri di balik pintu, dadanya berdebar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tapi ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari ini. Dan Raka, meski duduk di kursi tertinggi, menyimpan satu kenyataan pahit di dadanya. Bab berikutnya, kebenaran tidak bisa lagi ditahan. Dan ketika pintu itu benar-benar terbuka, tidak akan ada satupun yang bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Ruang rapat itu tidak lagi terasa besar. Dinding-dindingnya seperti mendekat, menekan setiap orang yang duduk di dalamnya. Udara terasa berat, seolah oksigen berkurang perlahan. Tak ada yang berbicara, kecuali Raka. Ia menjelaskan laporan audit dengan nada datar. Grafik demi grafik muncul di layar. Angka-angka bergerak. Istilah-istilah teknis disebutkan dengan lancar. Setiap kalimatnya terstruktur. Setiap keputusan terdengar mutlak.
Orang-orang di ruangan itu mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ini bukan pria yang baru belajar memimpin. Ini bukan orang yang kebetulan duduk di kursi itu. Ini adalah seseorang yang memang pantas berada di sana. Ratna duduk kaku. Telinganya mendengar, tapi pikirannya menolak memahami. Ia menatap tangan Raka yang bersih. Jarinya yang tenang saat menunjuk layar. Caranya mengendalikan ruangan tanpa perlu meninggikan suara. Tidak ada sisa dari tukang sampah itu. Atau mungkin, selama ini ia yang tidak pernah benar-benar melihat. Ibu Ratna. Nama itu disebut. Ratna tersentak. Seluruh tubuhnya menegang. Semua kepala menoleh ke arahnya. Ya, jawabnya lirih. Raka menatapnya. Tidak dengan marah. Tidak dengan senyum. Hanya tenang. Berdasarkan laporan, divisi ibu terlibat dalam alur persetujuan proyek yang bermasalah. Katanya, saya ingin mendengar penjelasan ibu. Ratna membuka mulut, tapi suaranya tidak langsung keluar. Tenggorokannya kering. Saya, katanya akhirnya, hanya mengikuti arahan atasan. Raka mengangguk kecil. Saya tahu. Kalimat itu justru membuat Ratna semakin gemetar. Dan itulah masalahnya, lanjut Raka. Terlalu banyak orang mengikuti tanpa memahami. Ruangan kembali hening. Ratna menunduk, bukan karena dipaksa, tapi karena rasa malu yang datang terlambat. Wajah Ayu terlintas di pikirannya. Wajah Raka saat ia berdiri menunduk di depan rumah. Dasar miskin. Kalimat itu kembali menghantamnya, kali ini dari dalam. Di luar ruang rapat, Ayu berdiri mematung. Pintu sedikit terbuka karena seseorang keluar tergesa tadi. Dari celah itu, Ayu bisa melihat sebagian ruangan. Dan ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Raka. Bukan dengan seragam oranye, bukan dengan kepala tertunduk, tapi duduk di ujung meja, memimpin rapat. Dunia seperti berhenti. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Dadanya berdebar keras, hampir menyakitkan. Itu Raka. Pria yang sama, suara yang sama, tatapan yang sama. Tapi suasananya berbeda, auranya berbeda, seolah semua yang selama ini tersembunyi kini berdiri terang. Ayu mundur satu langkah. Sandaran kursi menyentuh punggungnya. Ia harus duduk. Kepalanya penuh, bukan oleh kebahagiaan, bukan oleh kebanggaan, tapi oleh pertanyaan yang terlalu banyak. Kenapa ia menyembunyikan ini? Kenapa ia memilih hidup seperti itu? Kenapa ia membiarkan dirinya dihina? Di dalam ruangan, rapat berlanjut. Satu persatu nama disebut. Satu persatu keputusan diambil. Raka tidak berteriak, tidak menghukum dengan emosi. Ia hanya memotong dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Setiap kata adalah palu, dan setiap palu menghantam harga diri Ratna. Pada satu titik, Ratna tidak tahan lagi. Tangannya terangkat sedikit. "Pak," katanya dengan suara bergetar. Ruangan kembali diam. "Ada yang ingin ibu sampaikan?" tanya Raka. Ratna mengangguk pelan. "Saya ingin minta waktu, setelah rapat." Raka menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik." Rapat ditutup tidak lama kemudian. Kursi-kursi bergerak. Orang-orang berduri dengan wajah pucat. Bisikan mulai muncul, tapi tidak ada yang berani keras. Raka berdiri terakhir. Ia merapikan mapnya, lalu berjalan keluar ruangan. Di lorong, ia berhenti. Ayu berdiri di sana. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Ayu menatap Raka seolah melihat orang asing yang sangat ia kenal. Perasaan di dadanya beradu. Kagum, bingung, terluka. Raka ingin bicara. Ingin menjelaskan. Tapi langkahnya tertahan. Ratna keluar menyusul. Saat melihat Ayu, wajahnya semakin pucat. "Ayu," katanya lirih. Ayu menoleh ke ibunya. Lalu kembali ke Raka. Air matanya jatuh. "Jadi ini," katanya pelan. "Semua ini." Raka mengangguk kecil. "Aku akan jelaskan." Ratna berdiri di antara mereka. Dunia seolah berputar terbalik. Kekuasaan, hinaan, posisi. Semua runtuh dalam satu pagi. Lorong itu menjadi saksi. Pintu yang dulu tertutup rapat, kini terbuka. Dan semua wajah membeku. Karena ketika kebenaran akhirnya berdiri di depan mata,
Tidak ada satupun topeng yang bisa dipertahankan. Lorong itu terasa terlalu sempit untuk menampung semua perasaan yang tiba-tiba hadir. Ayu berdiri mematung, Ratna gemetar di sampingnya, dan Raka berdiri dengan jarak yang tidak terlalu dekat, tapi juga tidak lagi jauh. Tidak ada satupun dari mereka yang langsung bicara. Keheningan itu lebih keras dari teriakan. Orang-orang mulai berlalu lalang di ujung lorong, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan 3 orang yang sedang menghadapi runtuhnya dunia masing-masing. Ratna adalah yang pertama bergerak. Lututnya terasa lemas. Ia memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal. Ini, suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Raka menatapnya tenang. Tidak ada kemenangan di matanya, tidak ada dendam. Hanya kekelelahan yang dalam. Ini memang saya, ucap Raka pelan. Dan saya memang bekerja sebagai tukang sampah. Ratna menggeleng keras. Tapi kamu CEO. Iya, satu kata itu jatuh seperti palu terakhir. Ratna terduduk di kursi lorong. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Semua yang selama ini ia banggakan runtuh bersamaan. Status, kendali, keyakinan bahwa ia selalu berada di sisi yang benar. Ayu menatap Raka dengan mata basah. Kenapa kamu gak bilang? Pertanyaan itu bukan tuduhan, lebih seperti luka yang terbuka. Raka menarik napas panjang. Karena setiap kali aku bilang siapa aku sebenarnya, orang berubah. Ayu menelan ludah. Aku lelah dinilai dari itu, lanjut Raka. Aku ingin dicintai sebagai manusia. Bukan sebagai jabatan. Ratna terisak. Jadi semua hinaan saya, semua kata-kata itu? Raka menatapnya. Saya dengar semuanya. Ratna mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kenapa kamu diam? Karena saya memilih diam. Jawab Raka jujur. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh dunia berani merendahkan seseorang yang dianggap tidak punya apa-apa. Ratna menunduk lagi. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan kemanusiaannya sendiri. Saya menghina kamu, katanya tersendat. Di depan banyak orang. Saya meremehkan kamu. Raka mengangguk pelan. Iya. Kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Ratna terisak lebih keras. Ayu memegang tangan ibunya. Air matanya jatuh ke lantai. Ibu, katanya pelan. Dia orang yang sama. Ratna menatap Ayu, lalu kembali ke Raka. Wajahnya penuh penyesalan. Maafkan saya, ucapnya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya mohon. Kata mohon itu keluar dengan berat. Tidak ada sisa kesombongan. Raka menutup matanya sejenak. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena semua luka lama kembali muncul. Saya tidak marah, katanya pelan. Tapi luka itu nyata. Ratna mengangguk. Saya tahu, dan saya pantas menanggungnya. Hening kembali turun. Ayu melangkah mendekat ke Raka. Jarak yang dulu selalu mereka jaga, kini menyempit dengan sendirinya. Kamu sengaja menyamar? Tanya Ayu. Raka mengangguk. Iya, sudah lama. Kamu bukan yang pertama aku temui. Tapi kamu yang pertama melihatku. Ayu menutup mata. Air matanya jatuh. Aku mencintai kamu sebelum tahu semua ini, katanya lirih. Raka menatapnya dalam. Itu yang membuat semuanya berarti. Ratna menyaksikan adegan itu dengan dada sesak. Baru sekarang ia benar-benar mengerti. Cinta yang ia anggap ancaman justru adalah sesuatu yang paling jujur yang pernah muncul di hidup anaknya. Saya tidak layak menilai siapapun lagi, kata Ratna. Terlebih kamu. Raka menoleh. Penyesalan ibu cukup saya dengar. Saya tidak butuh pembenaran. Ratna mengangguk. Ia menyeka air mata. Apapun keputusanmu nanti, saya terima. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi Ratna, itu adalah penyerahan total.
lorong itu menjadi saksi perubahan besar. Bukan karena kekayaan terbongkar, tapi karena topeng jatuh dan hati dipaksa bercermin. Ketika mereka akhirnya beranjak pergi, dunia luar masih berjalan seperti biasa. Mobil berlalu, karyawan bercakap, gedung tetap berdiri megah. Tapi bagi 3 orang itu, tidak ada yang sama lagi. Tukang sampah itu ternyata CEO perusahaan. Dan kebenaran itu bukan hanya mengguncang status sosial, tapi menghancurkan kesombongan, membuka luka lama, dan memaksa semua orang berdiri telanjang di hadapan hati nurani mereka sendiri. Dan meski badai terbesar telah lewat, satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang memaafkan, bab tentang memilih, bab tentang cinta yang harus membuktikan dirinya, bukan pada dunia, tapi pada luka yang ditinggalkan. Hari-hari setelah rapat itu berjalan lebih pelan dari biasanya, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya, memberi ruang bagi luka untuk bernapas dan bagi hati untuk menata ulang dirinya sendiri. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pesta, tidak ada pengumuman besar, yang ada hanya keheningan. Raka kembali ke kontrakannya malam itu tanpa pengawalan, tanpa perubahan mencolok. Ia duduk di lantai seperti biasa, menyandarkan punggung ke dinding, menatap lampu yang temaram. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Tapi justru itu yang membuat dadanya terasa kosong. Identitas yang selama ini ia simpan rapat akhirnya terbuka. Namun kebebasan itu datang bersama rasa kehilangan. Kehilangan kesederhanaan yang ia jalani. Kehilangan jarak aman yang dulu melindunginya dari ekspektasi dunia. Ia memikirkan Ayu, bukan sebagai gadis kaya, bukan sebagai anak dari Ratna, tapi sebagai perempuan yang pernah berdiri di balik pagar dengan senyum kecil, memandangnya tanpa menilai. Sementara itu, di rumah besar Taman Nirwana, Ratna duduk sendirian di ruang makan. Tidak ada laptop, tidak ada dokumen, hanya secangkir teh yang sudah dingin. Ayu duduk di hadapannya, diam. Ratna menatap tangan anaknya, tangan yang selama ini ia genggam dengan keyakinan bahwa ia selalu tahu yang terbaik. "Ibu salah," ucap Ratna pelan. Ayu mengangkat wajahnya, matanya masih sembab tapi tenang. "Ibu bukan cuma salah," lanjut Ratna, "ibu sombong." Kata itu keluar tanpa pembelaan. Tanpa alasan. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Aku tidak butuh ibu sempurna," kata Ayu akhirnya. "Aku cuma butuh ibu adil." Ratna mengangguk. Air mata jatuh perlahan. Bukan tangis meledak, tapi penyesalan yang sunyi. Beberapa hari kemudian, Raka dipanggil kembali ke kantor. Bukan untuk rapat, bukan untuk krisis, tapi untuk kembali ke rutinitas yang dulu ia tinggalkan. Ruang kerja itu masih sama. Meja yang bersih, jendela besar, kursi empuk. Namun Raka tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat jendela, menatap kota di bawahnya. Ia tahu ia bisa kembali sepenuhnya ke dunia ini, dengan semua kenyamanan dan kekuasaan yang menyertainya. Tapi ia juga tahu, jika ia melakukannya tanpa menoleh ke belakang, sebagian dari dirinya akan tertinggal selamanya. Sore itu ia kembali ke Taman Nirwana. Bukan dengan gerobak, bukan dengan seragam oranye, tapi dengan langkah yang tetap sederhana. Ayu sedang duduk di taman kecil dekat rumahnya ketika ia melihat Raka berdiri di ujung jalan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan. Mereka saling mendekat. Tidak ada orang di sekitar. Tidak ada saksi. Hanya 2 orang yang telah melewati terlalu banyak luka untuk berpura-pura lagi. "Aku minta maaf," kata Raka lebih dulu. "Bukan karena aku menyamar, tapi karena aku membiarkan kamu terluka tanpa penjelasan." Ayu menatapnya. Lama, lalu menggeleng pelan. "Aku juga minta maaf," katanya. "Karena aku sempat ragu, bukan pada kamu, tapi pada diriku sendiri." Mereka berdiri berhadapan. Jarak yang dulu penuh ketakutan, kini terasa berbeda. Lebih jujur. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi," kata Raka. Ayu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti pagi-pagi dulu. "Dari sini juga tidak apa-apa." Raka menghela napas. Dadanya terasa lebih ringan. Ratna memperhatikan mereka dari kejauhan. Ini ia tidak mendekat. Tidak mengatur, tidak mengomentari. Ia hanya berdiri, menyaksikan dengan mata yang lebih rendah hati. Beberapa bulan berlalu. Raka tidak kembali menjadi tukang sampah. Tapi ia juga tidak membuang kenangan itu. Ia memperbaiki sistem kerja, menaikkan kesejahteraan,
memastikan tidak ada lagi orang yang diperlakukan seperti ia dulu. Ayu melanjutkan hidupnya tanpa harus memilih antara cinta dan dirinya sendiri. Ia belajar berdiri sejajar, bukan di atas, bukan di bawah. Dan Ratna, perlahan, belajar diam sebelum menilai. Pernikahan itu tidak besar, tidak mewah, tidak menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Hanya keluarga, beberapa sahabat, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Raka berdiri di samping Ayu, menggenggam tangannya. Bukan sebagai Cio, bukan sebagai mantan tukang sampah, tapi sebagai pria yang telah diuji habis-habisan dan memilih tetap lembut. Di Taman Nirwana, pagi tetap datang, matahari tetap terbit, jalanan tetap bersih. Namun kini, di antara rumah-rumah mewah itu, tersimpan satu kisah yang tidak akan pernah terlihat dari luar. Kisah tentang cinta yang tidak lahir dari kekayaan. Tentang harga diri yang tidak tumbuh dari jabatan. Dan tentang dua hati yang lulus dari ujian paling menyakitkan, tanpa perlu membuktikan apapun pada dunia. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati tidak pernah meminta pengakuan. Ia hanya bertahan.